Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi perjuangan para pahlawan. Untuk penyampaian materinya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apa sih yang kalian ketahui tentang pahlawan? Ya, pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena telah mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan. Apa saja sih nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang pahlawan? Adapun nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang pahlawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rela berkorban. Artinya, pahlawan rela mengorbankan apa saja yang dimilikinya untuk membela suatu kebenaran. Yang kedua, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Artinya, pahlawan berkorban dan berjuang dengan mengutamakan kepentingan orang banyak seperti masyarakat, bangsa, dan negara. Ia rela mengorbankan dirinya di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, ikhlas dan tanpa pamrih. Artinya, seorang pahlawan harus berjuang dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan seperti uang atau pujian dari orang lain. Selanjutnya, cinta tanah air. Artinya, seorang pahlawan haruslah punya sikap cinta tanah air karena yang diperjuangkannya adalah bangsa dan negaranya sendiri. Rasa cinta tanah air juga ditunjukkan dengan cara yang berbeda-beda ya anak-anak. Contohnya, di sini ada perjuangan yang dilakukan oleh para pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Selanjutnya, ada perjuangan juga dilakukan oleh para aparat negara demi menjaga dan melindungi negara dengan baik dan bertanggung jawab. Oke, dari penjelasan sikap cinta tanah air tersebut, maka apa sih yang kita dapat lakukan sebagai peserta didik dalam menunjukkan sikap cinta tanah air kita? Yaitu dengan cara mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, belajar dengan rajin, membantu teman yang kesusahan. Dengan cara itu kita dapat menunjukkan rasa cinta tanah air kita sebagai peserta didik ya anak-anak. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apakah kita sebagai peserta didik juga bisa menjadi seorang pahlawan? Ya, jawabannya bisa. Lalu, bagaimana ya caranya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai peserta didik bisa meneladani sikap kepahlawanan dengan cara menolong orang lain dengan ikhlas, berani, gigih, dan bertanggung jawab. Juga merupakan sikap kepahlawanan ya anak-anak. Oke, di sini ada beberapa foto para pahlawan nasional. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara, yaitu Pancasila yang kita gunakan hingga saat ini. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno merupakan tokoh penting yang telah menginspirasi masyarakat Indonesia dalam perjuangan mencapai gerbang kemerdekaan. Selanjutnya ada Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta atau yang sering kita panggil dengan Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Nama kecil Bung Hatta adalah Muhammad Hatta. Ia adalah seorang tokoh proklamator Indonesia, juga merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia dan juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, bersama Soekarno, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, ia menjadi wakil presiden pertama Indonesia.
Pada masa Perang Kemerdekaan, ia diangkat menjadi Perdana Menteri, yaitu Menteri Pertahanan. Pada tahun 1956, ia mengundurkan diri dari Wakil Presiden Indonesia. Selanjutnya ada Raden Ajeng Kartini atau yang sering kita kenal dengan R.A. Kartini, adalah seorang pahlawan yang telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya, yang mana beliau telah memperjuangkan haknya sebagai wanita untuk bisa setara dengan laki-laki. Maksudnya, kita sebagai wanita juga memiliki hak untuk mencapai cita-cita yang mana pada masa penjajahan dahulu seorang wanita tidak diharuskan untuk bersekolah tinggi-tinggi. Maka dari itu, Kartini bertekad dan bercita-cita agar bisa membangun sekolah untuk membantu para wanita agar bisa bersekolah dengan layak. Pada tanggal 12 November, beliau dinikahkan dengan seorang Bupati Rembang dan saat itulah ia mendapat dukungan penuh untuk mendirikan sekolah, yang mana sekolah itu dikenal dengan Sekolah Kartini. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryo Diningrat. Beliau juga berjuang demi kemerdekaan Indonesia loh. Pada tanggal 13 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Ki Hajar Dewantara sangatlah berperan penting dalam dunia pendidikan loh. Maka dari itu ia dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yang mana tanggal lahirnya menjadi peringatan Hari Pendidikan Nasional. Oke, sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sih tanggal berapa kita memperingati Hari Pendidikan Nasional? Iya, setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada semboyan yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Ing Ngarsa Sung Tulada, artinya di depan memberi teladan. Ing Madya Mangun Karsa, di tengah memberi semangat. Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu orang yang disebut pahlawan jika orang tersebut berjasa, berani, dan penuh pengorbanan untuk orang di sekitarnya, untuk masyarakat, bangsa, negara, serta agama. Jadi, orang-orang memiliki peranannya masing-masing dalam menunjukkan rasa cinta tanah air mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meneladani sikap kepahlawanan dengan cara menolong orang lain dengan ikhlas, berani, gigih, dan bertanggung jawab juga merupakan sikap kepahlawanan ya. Oke, sampai sini saja materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.